Ya, sementara itu pemirsa banjir juga merendam Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB pemirsa ikut turun tangan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Disumpah sampahnya, Masya Allah. Banjir yang menerjang Kota Mataram dan sekitarnya terjadi sejak Minggu sore. Tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Mataram selama 2 hari terakhir menjadi penyebab banjir. Salah satu titik banjir terparah yakni wilayah Kekalit Jaya, Kecamatan Sekarbela. Warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan bersama Gubernur NTB Muhammad Iqbal turun langsung ke lokasi untuk membantu mengevakuasi warga. Saat ini banjir sudah mulai surut dan warga sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah mereka dari material lumpur. Warga Kota Mataram dan sekitarnya juga diimbau untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi dan berpotensi terjadi banjir susulan. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Bali pemirsa. Tim SAR kembali menemukan satu jasad laki-laki penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Ya, sementara satu jenazah lagi ditemukan nelayan di perairan Sembulung Muncar. Untuk jenazah sudah ditemukan satu jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya, tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan. Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi satu korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pencarian pada hari keempat, operasi SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah. Proses pencarian korban lainnya akan dilanjutkan Senin pagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Sutomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan fokus pada objek yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang berada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Dan pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sebanyak 6 korban meninggal dalam kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang menerima santunan dari Jasara Harja. Masing-masing ahli waris menerima total 125 juta rupiah. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pemirsa meninjau penanganan korban di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mendampingi sejumlah pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasara Harja. Jasara Harja menyatakan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas dan ahli waris dipastikan secara sah sesuai prosedur. Hadiran tim sejak hari pertama di posko terpadu memastikan pendataan berjalan dengan cepat, tepat, dan humanis. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi pengguna transportasi publik. Jadi prinsip Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang. Bisa dari KSOP, bisa dari HSDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian, korban penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang dinyatakan meninggal dunia. Ya pemirsa, masih di ASUD pemirsa, 2 warga negara asing asal Amerika Serikat ini diamuk massa setelah melarikan diri usai menabrak seorang pengendara motor di kawasan Denpasar, Bali. Ya, aksi kejar-kejaran ini sempat terjadi hingga ke wilayah Kabupaten Gianyar pemirsa sebelum akhirnya keduanya diamankan polisi. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Raya Antasura, Denpasar, Bali, usai mobil yang dikemudikan oleh 2 WNA asal Amerika menabrak seorang pengendara motor dan kabur. Warga yang kesal terus mengejar pelaku sambil sesekali merusak kendaraan pelaku. Diduga panik, penabrak terus tancap gas hingga beberapa kali menabrak pengendara motor lainnya. Pelarian pelaku terhenti setelah terjebak di kawasan bypass Ida Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar. 2 orang warga negara asing yang berada di dalam mobil pun hampir diamuk warga. Beruntung tak lama berselang petugas dari Polres Gianyar datang ke lokasi dan langsung mengamankan kedua WNA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, 2 orang WNA warga Amerika Serikat dan diamankan dalam upaya pengerusakan dilakukan oleh beberapa orang yang mengejar. Ya, ini merupakan pengejaran ini rangkaian dari kejadian laka lantas yang sebelumnya terjadi di wilayah Denpasar. Polisi mengimbau kepada para korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke Mapolres Denpasar atau Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.